Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah masyarakat sebenarnya tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Karena bagaimanapun sekolah butuh masyarakat, sekolah berada di tengah masyarakat, perlu dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Artinya apa? Perlu kerjasama antara masyarakat dan orang tua. Perlu kerjasama yang luar biasa, saling pemahaman antara kedua belah pihak terkait dengan berbagai program pendidikan, berbagai hal yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapatkan pemahaman sekaligus dukungan moral dan material dari masyarakat. Bahkan masyarakat utama yang menjadi bagian sentral yang ada di dalam kawasan lingkungan pendidikan itu sendiri adalah orang tua siswa. Jadi mustahil bagi sekolah bisa melepaskan diri dari ikatan batin dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanif Al-Kadri kembali bersama saudara dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kenapa saya bicara tentang masyarakat dan kaitannya dengan sekolah? Karena topik kita kali ini adalah bidang garapan terkait dengan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Artinya apa? Sekolah tidak bisa jumawa, seakan-akan dia bisa berdiri sendiri, membuat program sendiri, melakukan dan menganalisis serta menjalankannya sendiri tanpa butuh support dan dukungan dari masyarakat di lingkungannya. Nah, ini akan kita analisis lebih jauh bagaimana sebenarnya bentuk kerjasama, kenapa kerjasama itu perlu, kaitan antara sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu bidang garapan dalam administrasi pendidikan. Kita coba lihat pengertian atau definisi dari manajemen Husemas atau administrasi Husemas, hubungan sekolah dan masyarakat. Ini merupakan kegiatan manajemen, kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dengan masyarakat. Namanya juga hubungan antara dua bagian. Muncul satu pengertian yang sama. Hubungannya tentu saja hubungan yang baik dan harmonis antara masyarakat dengan sekolah, sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan, pengertian, pemahaman yang sama, sehingga ketika satu pihak melakukan, membuat sebuah program, pihak lain akan memahami bahkan mendukung. Tidak hanya bentuknya moral, tapi kadang-kadang dukungan materi. Nah, konsep ini yang sebenarnya harus diluruskan dalam pelaksanaan kegiatan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan yang ada di sekolah, bahkan di perguruan tinggi. Ada kerjasama yang didesain, yang direncanakan oleh sekolah sebagai lembaga, sebagai organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat, mengikut sertakan mereka dalam setiap kebijakan, dalam berbagai hal yang sebenarnya butuh dukungan dan support dari mereka. Maka ada istilah yang namanya pendidikan adalah ibarat tiga tungku sajarangan. Artinya apa? Ada tiga belah pihak. Sekolah, ya anak, ya masyarakat. Masyarakat ini banyak, ya orang tua, ya masyarakat pada umumnya, dunia kerja, dan siapapun yang ada di semua lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Kita akan coba lihat lebih jauh tentang konsep administrasi Husemas, hubungan sekolah dan masyarakat. Sekarang muncul di pikiran kita, kalau memang administrasi sekolah dan masyarakat, hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas
didesain secara sadar, dikelola secara sadar oleh lembaga sekolah, satuan pendidikan yang ada di sekolah, berarti memiliki tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Satu, tujuan dilakukannya hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas ini adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Oke, kalau kita di sekolah, guru, kepala sekolah atau pegawai barangkali bisa memahami ini, anak bisa memahami ini. Tapi orang tua sebagai masyarakat, orang tua yang di rumah, masyarakat pada umumnya, di mana waktu anak-anak ketika pulang sekolah lebih banyak di sana, di mana ketika anak-anak pulang sekolah lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau di lingkungannya. Ada tuntutan ketika ada satu pemahaman yang sama, ketiga belah pihak ini akan saling mengingatkan, saling berinteraksi untuk membangun proses pendidikan itu untuk si anak. Jadi mereka pun terlibat secara batin. Orang tua misalnya, orang tua adalah bagian masyarakat. Ketika orang tua tidak paham, tidak mengerti tentang tujuan pendidikan, ketika orang tua tidak mengerti setiap program yang diberikan kepada anak yang dilaksanakan oleh sekolah, yang notabene kesemuanya adalah untuk membangun kredibilitas, kemampuan, skill, soft skill si anak, barangkali akan terjadi penolakan. Tapi ketika orang tua paham, mereka justru akan sangat terbuka dan ikut serta membantu proses pendidikan ketika si anak ada di rumah, ketika si anak tidak berada di sekolah. Bahkan dukungan moral dan material orang tua rela bayar mahal. Kenapa? Ada pemahaman bahwa itu adalah untuk kepentingan tujuan pendidikan, tujuan anaknya sendiri. Tapi selama ini karena ada terlepasnya kondisi satu pihak yang tidak memahami sampai ke sana karena tidak dilibatkan, karena tidak diikut sertakan. Nah, dalam kerja Husemas ada keterlibatan langsung ataupun tidak masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan. Tujuan kedua adalah untuk menilai program sekolah. Sehingga apa? Sekolah betul-betul tidak sekedar jumawa. Seakan-akan keputusan mereka yang dibuat oleh mereka adalah satu program yang memang luar biasa, hebat dan punya manfaat untuk semua belah pihak. Tapi penilaian yang dilakukan secara objektif oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya, oleh dunia kerja atau siapapun yang ada di lingkungan sekolah, itu akan jauh lebih luar biasa, lebih objektif. Sehingga itu menjadi masukan buat sekolah pada akhirnya untuk membangun program-program itu sendiri atau program berikutnya. Sehingga nilai program yang dibuat akan jauh lebih punya manfaat untuk siapapun ketika itu dilaksanakan. Artinya gini, banyak kepala, banyak pandangan, banyak pemahaman akan jauh lebih baik daripada pandangan atau pemahaman sendiri. Jadi ketika kita melibatkan, menghasilkan satu produk melalui banyak pikiran, banyak sumbangan pikiran dan pendapat, seharusnya menjadi lebih baik dibandingkan hanya pendapat kita sendiri. Teman-teman mahasiswa, tujuan ketiga dari kegiatan manajemen Husemas, hubungan sekolah dan masyarakat atau administrasi Husemas, adalah pengembangan potensi peserta didik. Jadi ketika orang tua, ketika masyarakat, ketika semua lingkungan terlibat, potensi peserta didik jauh akan lebih tergali, tersalurkan, lebih potensial untuk mengembangkan, membentuk mereka. Kenapa? Ketika di sekolah disiapkan si anak, maka di rumah ada yang menerima dengan konsep yang sama, ada yang mengingatkan,
ketika si anak ada di lingkungan masyarakat pada umumnya, mereka melakukan apapun, tetap pada akhirnya ada masyarakat yang mengingatkan kalau terjadi satu kondisi, satu keadaan, si anak lose control dari kondisi yang seharusnya. Jadi ke semua bagian saling berinteraksi membangun potensi peserta didik. Ya misal contoh kecil lah, anak-anak cabut dari sekolah. Ketika masyarakat pada umumnya tidak diikut sertakan, tidak memahami tentang tujuan pendidikan, anak cabut untuk bermain games, PlayStation, maka masyarakat tidak akan ada yang mengingatkan, membiarkan. Tapi ketika masyarakat dilibatkan, bekerja sama dengan mereka, meminta pemahaman yang sama, dukungan, maka masyarakat tanpa diminta pada akhirnya juga akan mengingatkan, ini waktunya belajar, kenapa ada di sini. Ayo. Jadi pada akhirnya anak takut cabut di jam-jam yang seharusnya mereka belajar. Begitu juga di rumah, ketika ada tugas, ada orang tua yang ngingetin. Anak tidak sekedar main saja. Jadi saling berinteraksi semua kepentingan tadi. Itu dari pandangan atau pantau yang paling sederhana. Sehingga apa? Pada akhirnya tujuan dari administrasi Husemas ini adalah untuk betul-betul melakukan pengembangan terhadap potensi peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Nah, memang tidak semua masyarakat, tidak semua orang tua akan meyakini, akan memiliki satu pandangan, satu pahaman yang sama tentang pentingnya pendidikan di sekolah. Makanya mereka harus dilibatkan dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk istilah pembagian informasi, kajian-kajian tertentu, ada keterlibatan dari masyarakat secara tidak langsung, sehingga lambat laun secara pasti pelan mereka akan mulai mengerti. Ketika mulai mengerti, pada saat itulah sebenarnya dukungan itu kita peroleh. Sehingga apa? Mereka memberikan dukungan dan support yang sama. Meskipun anaknya tidak sekolah di situ, tapi karena pemahaman itu, karena anak adalah kunci masa depan, anak adalah bagian dari masyarakat, saling memberikan dukungan, saling merasa terlibat. Kenapa? Merasa meyakini bahwa pendidikan di sekolah itu memang penting. Karena apa? Anak yang lahir melalui proses pendidikan di sekolah akan menjadi anak-anak dengan keterampilan yang hebat, dengan kapasitas, dengan karakter, dengan kemampuan, dengan tipikal etika moral yang lebih baik. Tujuan yang terakhir, akuntabilitas publik. Akuntabilitas jauh lebih hebat dari hanya sekedar tanggung jawab. Dan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral, tanggung jawab lahir dan batin lembaga sekolah kepada masyarakat untuk mendedikasikan diri menghasilkan anak-anak yang potensial secara akademik, karakter, etika, sehingga ketika lahir di sekolah muncullah manusia-manusia hebat yang kredibel. Sekarang kita beralih ke fungsi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada dua. Yang pertama kita lihat dari fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai agent of change. Sekolah menjadi lembaga pembaharu. Pembaharu berarti melakukan sesuatu menjadi baru, yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, yang dulu tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang belum mengerti menjadi mengerti. Cara berpikir yang dulu levelnya begini sekarang menjadi interaksinya lebih baik, kemampuan gaya berpikirnya menjadi lebih tinggi, pola hidup yang berubah menjadi lebih baik, kebiasaan, tata cara bergaul dan sebagainya termasuk etika dan karakter. Agent of change. Yang kedua, selecting agency. Sekolah sebagai lembaga yang akan menyeleksi
menyeleksi anak dalam rangka memilih, membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya. Dalam hal apa? Dalam hal memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu, setiap anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin sesuai dengan levelnya. Bukan berarti memecah mereka menjadi level-level dalam garis untuk membuat mereka saling berbeda, tetapi dalam proses mengelola dan memberikan pembinaan. Nah, itu yang kita sebut sebagai selecting agency. Yang ketiga adalah class leveling agency. Sekolah sebagai lembaga peningkat, namanya juga kelas, level kelas, peningkat mutu kelas yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara, taraf sosial masyarakat, yang akan mengurangi sekaligus kalau bisa menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat, kaya miskin, tinggi rendah, ekonomi mampu, menengah ke bawah, menengah ke atas, tapi masyarakat itu sama. Adalah mereka sebagai orang-orang yang potensial yang ikut serta bersama-sama menggawangi sekaligus meloloskan, menggolkan proses pendidikan secara benar dan baik sesuai dengan undang-undang. Berikutnya ada assimilating agency. Sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan atas beragam hal yang terjadi di masyarakat, mulai dari tradisi, adat istiadat, bahasa, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang tujuannya apa? Diharapkan dapat menjadi satu titik usaha bagi masyarakat menyesuaikan diri, sehingga mereka lebih mampu beradaptasi secara lebih luar biasa dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak terpecah belah. Dan itu salah satu fungsi dari sekolah dalam masyarakat. Baik teman-teman mahasiswa, kalau tadi kita melihat bagaimana fungsi sekolah dalam masyarakat, sekarang sebaliknya. Kita lihat bagaimana pula fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Sekolah pada prinsipnya adalah satu lembaga, satu proses yang berasal dari dan untuk masyarakat. Dan itu merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. Dan itu harus kita yakini. Karena itu sekolah pada prinsipnya merupakan satu bagian atau komponen dari secara keseluruhan sistem kehidupan di masyarakat. Sekarang kita lihat, sekolah itu terdiri dari 3 bagian: input, proses, output. Input itu siapa atau apa? Input itu terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dianut, yang dijalankan oleh sekolah. Yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah siswa atau peserta didik, dan yang keempat adalah fasilitas, dan yang kelima adalah biaya. Itu input, semuanya menjadi input di sekolah. Sementara sekolah itu sendiri adalah proses. Semua digodok dalam proses pembelajaran selama periode tertentu. Nah, jadi seluruh input itu akan digodok dalam satu proses yang panjang. Pada akhirnya akan melahirkan output. Output itu adalah lulusan atau berupa manpower untuk membangun masyarakat, menjadikan manusia-manusia yang sesungguhnya. Nah, dalam keseluruhan sistem itu, masyarakat itu bisa diartikan sebagai apa atau berfungsi sebagai apa? Yang pertama, masyarakat berfungsi sebagai sumber atau supplier. Bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan yang menyediakan peserta didik, guru, sarana dan prasarana atau penyelenggaraan sekolah. Dan yang kedua, masyarakat itu juga berfungsi sebagai konsumen. Kalau tadi sebagai sumber atau yang menghasilkan dari berasalnya, dan sekarang yang kedua sebagai konsumen.
Masyarakat sebagai konsumen itu adalah hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan, dan kemudian mereka akan bekerja di masyarakat. Dan yang ketiga, peserta dalam proses pendidikan di sekolah, peserta didik yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Artinya masyarakat berfungsi sebagai peserta. Jadi ada 3 perannya, ada 3 fungsi dari masyarakat itu di sekolah. Yang pertama sebagai sumber yang menghasilkan. Yang kedua sebagai konsumen atau mereka yang langsung merasakan sebagai penikmat. Dan yang ketiga, mereka sebagai peserta dari proses pendidikan. Karena anak-anak yang sekolah adalah masyarakat, orang tuanya adalah masyarakat. Jadi yang akan bersekolah, yang akan menikmati proses pendidikan adalah masyarakat. Maka tidak bisa dilepaskan bahwa ada fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah. Teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Dan sekarang dari fungsi kita beralih ke unsur-unsur. Unsur apa saja dari kegiatan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat? Yang pertama, sekolah itu sendiri. Sebagai pusat pendidikan formal, sekolah memang lahir dan berkembang dari pemikiran yang efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi masyarakat secara umum. Artinya apa? Bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal itu merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban dalam proses memberikan pendidikan yang tujuannya adalah merubah paradigma, kemampuan akademik, skill, etik, moral, dan segala hal dari manusia yang kita sebut sebagai peserta didik, sehingga menjadi manusia yang sebenarnya sesuai dengan amanat undang-undang. Yang kedua, unsurnya adalah orang tua siswa. Jadi yang pertama adalah sekolah, dan yang kedua adalah orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa itu tidak bisa dilepaskan. Oleh karenanya hubungan keduanya ini hendaknya dibawa dalam bentuk hubungan yang konstruktif dengan program sekolah. Hubungan timbal balik yang secara langsung sebenarnya saling memberikan impact. Nah, hubungan keduanya juga seharusnya terbimbing atau dibimbing dengan lebih simpatik, dan ini merupakan tugas kepala sekolah. Bagaimana mendesain kerjasama, terbentuknya kerjasama, ada saling pemahaman dan pengertian bahwa orang tua memiliki keterlibatan dalam kegiatan pendidikan dan membangun sekolah termasuk peserta didiknya. Dan yang ketiga, unsurnya itu adalah siswa dan guru. Siswa merupakan unsur sekolah, unsur utama yang sangat penting. Begitu juga dengan guru, karena guru menjadi pelaku, menjadi ujung tombak sekaligus mesin yang akan mengolah, menjadikan, membuat, merubah anak tadi, peserta didik, menjadi manusia yang sebenarnya. Peserta didik berasal dari lingkungan masyarakat, dan itu pasti, yaitu dari keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan, pendidikan persekolahan dengan perantara guru. Jadi melalui guru, siswa bisa berubah, akademiknya bertambah, skillnya menjadi lebih hebat, soft skillnya bermunculan, kemampuan yang lain terkait dengan perkembangannya sebagai manusia juga semakin hebat, sehingga terampilah dia menjadi manusia yang sangat produktif, sehingga nanti di masyarakat ketika lulus menjadi orang-orang yang memang memiliki manfaat. Nah, itu dia unsur-unsur dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana persoalan lain terkait dengan manajemen atau administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini. Kalau kita bicara manfaat, apa kira-kira manfaat dari terkelolanya hubungan sekolah dan masyarakat? Yang pertama adalah penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Dengan terjalinnya hubungan baik antara masyarakat dengan sekolah, akan jelas sumber-sumber dan kebutuhan belajar.
Kenapa? Paradigmanya berdua. Ada masukan-masukan dari masyarakat sebagai konsumen kah, sebagai sumber atau sebagai peserta, dan sekolah sebagai penyelenggara. Sehingga kedua belah pihak memberikan paradigma yang sama, saling membangun, konstruktif. Dan yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Dan yang ketiga, pembangunan sarana dan prasarana. Dan yang keempat, pembangunan sumber dana dan daya. Artinya sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan support sistem dari masyarakat. Apakah bentuknya materi, apakah bentuknya material, atau support lain. Yang penting adalah dukungan terhadap berbagai program yang sifatnya dana dan sumber daya, termasuk sarana dan prasarana. Bagaimana dengan teknik? Teknik pengelolaan Husemas, hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi sebenarnya ada dua belah pihak nih, sekolah, masyarakat. Bagaimana ada perantara di antara keduanya sehingga ini mendekat, berdekatan, saling memahami satu sama lain, saling memberikan support dan saling mendukung satu sama lainnya. Sehingga perlu ada teknik khusus bagaimana proses menjadikan mereka itu punya persepsi yang sama, saling berhadapan untuk membangun proses pendidikan sekolah menjadi lebih besar, sehingga manfaatnya adalah untuk anak peserta didik yang notabene berasal dari masyarakat. Nah, apa teknik yang bisa dimanfaatkan dan selama ini selalu digunakan tanpa kita sadari? Yang pertama, laporan kepada orang tua. Artinya sangat transparan. Mulai dari transparansi keuangan, laporan sekolah, tentang perkembangan anak, dan berbagai macam hal lainnya. Yang kedua, melalui buletin sekolah. Yang ketiga, melalui surat kabar. Yang keempat, event-event sekolah. Tidak hanya sebatas pameran. Artinya dengan melakukan pameran, dengan melakukan atau menyelenggarakan berbagai event terkait dengan karya-karya, kehebatan, produktivitas dari sekolah dan juga peserta didik, sehingga mereka menjadi diketahui oleh masyarakat karena terpublish hasil produk dan kemampuan mereka, sehingga itu menjadi pencitraan atau bentuk citra yang terbangun sehingga diakui oleh masyarakat lain. Dan ini adalah satu bentuk dari teknik lain yang sederhana yang bisa dijadikan publicity untuk membangun citra sekolah. Apalagi open house itu juga termasuk dalam teknik kunjungan ke sekolah. Artinya orang tua dan masyarakat diperbolehkan untuk melihat proses pendidikan yang terjadi. Kunjungan ke rumah siswa. Nah, ini yang seringkali sebenarnya dilakukan, tetapi presentasinya sangat sedikit, padahal ini yang paling potensial. Kadang-kadang apa yang terjadi di masyarakat kita nggak pernah bisa tebak, dan ini memberikan pengaruh kepada anak, misal kepada orang tua, bagaimana anak di sekolah, sehingga sekali waktu memang perlu adanya kunjungan sekolah, kunjungan guru, kunjungan wali kelas ke sekolah, ke rumah orang tua siswa. Penjelasan oleh staf sekolah juga merupakan bagian dari teknik lain. Gambaran keadaan sekolah oleh siswa menggunakan media elektronik seperti radio dan televisi, laporan tahunan, menggunakan media sosial untuk seperti sekarang, chatting grup kelas, chatting grup bersama orang tua, macam-macam. Itu bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari teknik dalam rangka mengelola hubungan sekolah dan masyarakat. Kan jelas namanya juga hubungan. Bagaimana terbentuknya hubungannya ini menjadi dekat. Jadi silakan, kadang-kadang ini bisa dikembangkan oleh sekolah, oleh guru, oleh kepala sekolah secara umum. Paling tidak mulai bereaksi, memikirkan hal-hal yang lebih teknis, hal-hal yang lebih krusial terkait bagaimana ini tidak hanya sebagai wacana, tidak hanya sebatas tulisan di atas kertas, tapi benar-benar dilakukan dan benar-benar memberikan manfaat, sehingga setiap program yang dihasilkan diketahui oleh masyarakat dan orang tua, kemudian mereka menjadi support system atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk peserta didik. Baik teman-teman mahasiswa, kita sampai ke bagian akhir dari pertemuan kita di ruang virtual kali ini terkait dengan manajemen atau administrasi
hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Bagian ini menjelaskan apa yang tadi saya sebutkan terkait dengan teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada sekian banyak dan sebenarnya akan bisa dikembangkan terus. Sekarang kita coba lihat, kita coba analisis dari setiap teknik itu bentuknya apa. Misalnya laporan kepada orang tua siswa. Laporan kepada orang siswa itu sifatnya bisa triwulan, bisa caturwulan, bisa semester, tahunan, tetapi harus didesain secara periodik. Dan itu dilaksanakan atau dijalankan. Ada medianya. Laporan tersebut tidak hanya berupa angka, akan tetapi menyangkut informasi yang bersifat diagnostik. Artinya apa? Dalam laporan yang dibuat atau yang disusun setiap triwulan, caturwulan, atau semester, seharusnya dicantumkan pula berbagai kekurangan, berbagai kelebihan dari peserta didik. Sehingga apa? Orang tua di rumah bisa memanfaatkan itu untuk melihat apa yang mereka harus lakukan ke depan untuk membantu proses yang sudah dilakukan oleh sekolah. Artinya akan ada take and give. Apa yang sudah dilakukan oleh guru di sekolah akan dibantu oleh orang tua di rumah. Ini akan hasilnya akan lebih maksimal pasti. Dan yang kedua, buletin sekolah. Meski tidak semua sekolah sekarang memiliki buletin, tapi ini merupakan strategi dan teknik yang bisa dimanfaatkan. Isinya bisa saja mempublish berbagai macam kegiatan sekolah, artikel tentang guru, tentang siswa, tentang kepala sekolah, pengumuman sekolah, kredibilitas, tanggung jawab sekolah, kekayaan atau kehebatan sekolah dibandingkan dengan kondisi saat ini. Atau berbagai hal tentang hebatnya sekolah, itu yang paling penting. Dan yang ketiga, kalau surat kabar itu bisa dimanfaatkan yang isinya menyangkut segala aspek yang menunjang kesuksesan program sekolah. Artinya secara periodik, misalnya sekali 6 bulan, sekali 3 bulan, sekali 2 bulan, publish. Ada koran sekolah namanya, atau surat kabar. Pameran sekolah seperti yang saya bilang tadi, memamerkan, memberikan gambaran tentang keadaan sekolah, tentang lembaga aktivitas, tentang produk yang dihasilkan sekolah dan siswa. Atau event-event tertentu, berarti tentang kehebatan, tentang karya, tentang produktivitas dari peserta didik yang ada di sekolah. Nah, kemudian open house itu sudah sangat jelas. Kalau kunjungan sekolah atau school invitation, itu teknik memberikan kesempatan kepada orang tua untuk melihat kegiatan siswa di sekolah, keadaan sekolah pada saat pelajaran berlangsung, sehingga mereka bisa ngerasain kondisi yang sebenarnya. Jadi tidak hanya bisa mereka-reka apa yang terjadi, sehingga muncul asumsi-asumsi negatif. Karena sekolah bebannya tidak mudah, yang dihadapi bukan 1-2 siswa, tapi ratusan siswa, dan setiap kelas ada 30-40 siswa dengan 40 karakter, budaya, kemampuan yang tidak sama. Nah, sekarang ditemukan satu sistem untuk menghadapi keberbedaan yang banyak itu. Maka tidak mudah. Nah, supaya tidak muncul persepsi-persepsi negatif dari orang tua, ini yang namanya kunjungan sekolah atau kunjungan kelas ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu strategi dari hubungan sekolah dan masyarakat. Bagaimana dengan kunjungan ke rumah atau home visitation? Ini dilakukan untuk melihat latar belakang kehidupan siswa. Ini menjadi sangat penting di samping mempererat hubungan orang tua dan guru, orang tua dan sekolah, orang tua dan anak, anak dan guru. Dan banyak hal lain yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dari teknik ini. Gambaran keadaan sekolah. Kalau radio dan televisi bisa melakukan publicity, mempunyai daya kuat untuk menyebarkan pengaruh melalui informasi yang disiarkan. Melalui radio dan televisi, kesulitannya itu tadi, butuh budget yang cukup besar. Tapi kalau tidak, ya siapa tahu sekolah punya radio sendiri. Oke, barangkali demikian, mudah-mudahan menjadi analisis bahan yang konstruktif untuk Anda pahami. Saya Dr. Hanif Alkadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.